Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Perkenalkan anggota kami diantaranya yaitu saya sendiri, Nana Batiani Syamaliani Yasyatan, kemudian ada Siti Yulaika, dan ketiga ada Nuha Nadida, dan keempat ada Emma. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang supervisi akademik, yaitu menjelaskan tentang alur, prinsip, dan komponen yang ada dalam supervisi pendidikan. Slide pertama yaitu akan dibacakan dengan saya sendiri. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru mengembangkan kemampuannya, mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip supervisi, yaitu di dalam pendidikan, kepala sekolah akan menjadi supervisor dalam melakukan tugasnya dan harus mengetahui beberapa prinsip supervisi dalam praktek supervisi tersebut agar berjalan dengan baik. Berikut ini prinsip dalam supervisi pendidikan, yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokrasi, prinsip bekerja sama, prinsip konstruktif dan kreatif. Selanjutnya, ada supervisi akademis, yaitu kegiatan pembimbing yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi pembelajaran yang lebih baik demi tercapainya tujuan pembelajaran. Supervisi bidang akademik juga menitik beratkan pengamatan supervisor dalam masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Pada slide ini, saya sendiri, Siti Yulaika, akan menyampaikan dalam evaluasi penyelenggaraan bidang kurikulum, aspek yang diutamakan meliputi yang pertama, aspek perencanaan, yang kedua, aspek pelaksanaan atau implementasi, yang ketiga, aspek evaluasi penyelenggaraan di bidang kurikulum. Pada slide selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swearigen, terdapat 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penelitian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedelapan, memberikan wawasan. Strategi supervisi pendidikan, yaitu teknik supervisi pendidikan merupakan alat yang digunakan oleh supervisi untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian, strategi supervisi pendidikan mempunyai dua teknik, yaitu teknik individual dan teknik kelompok supervisi. Teknik individual mempunyai arti, yaitu teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru untuk gunanya peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Kemudian ada teknik kelompok supervisor. Teknik kelompok supervisor bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama. Tujuan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Jadi, tujuan supervisi pendidikan mempunyai 4 ciri. Yang pertama, sebagai arah pendidikan. Yang kedua, tujuan sebagai titik akhir. Yang ketiga, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lainnya. Dan keempat, memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Seperti itu. Jadi, sebagai arah pendidikan, dalam hal ini tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha. Sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi yang sekarang kepada situasi yang berikutnya. Kemudian ada tujuan sebagai titik akhir. Jadi tujuan sebagai titik akhir ini apa yang diperhatikan dalam hal-hal yang terletak pada jangka masa yang akan datang. Kemudian tujuan sebagai titik pangkal pencapaian tujuan yang lain. Dalam hal ini tujuan pendidikan yang satu dengan yang lain merupakan salah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kemudian ada memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Dalam konteks usaha-usaha yang dilakukan, kadang-kadang didapati tujuan yang lebih
luhur dari lebih mulai dibandingkan yang lain. Semua ini terlihat apabila terdapat nilai-nilai tertentu seperti itu. Slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah supervisi pendidikan. Supervisi dilakukan secara cermat sehingga hubungan antara supervisor dengan klien bersifat sejajar dan terbuka. Untuk mendapatkan peroleh hasil yang maksimal, maka dilalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, pertemuan pendahuluan. Giat yang dilakukan antara lain menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dengan supervisor agar komunikasi selama kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, membuat kesepakatan atau kontrak antara guru dengan supervisor tentang aspek proses belajar mengajar yang akan dikembangkan dan ditingkatkan. Misalnya keterampilan bertanya, cara memotivasi siswa dengan secara singkat. Yang kedua, pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Pada waktu ini, guru melaksanakan mengajar sedangkan supervisor melakukan pengamatan secara cermat dengan menggunakan observasi. Dalam melakukan observasi, kegiatan yang dilakukan antara lain pengamatan dilakukan secara terus-menerus selama guru mengajar, tetapi hanya menekankan dan mencatat bagian yang menjadi sasaran saja, sedangkan bagian yang lain dicatat kesan umumnya saja. Pengamatan intensif dilakukan setiap selang beberapa menit dan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, mengadakan analisis data. Hal-hal yang perlu didiskusikan antara lain. Yang pertama, kesenjangan antara apa yang telah direncanakan dan dengan pelaksanaannya. Yang kedua, hasil rekaman baik yang dituliskan dalam instrumen observasi maupun dalam kaset apabila rekaman dilakukan dengan foto atau film tentu saja belum bisa diikuti untuk didiskusikan saat ini. Yang ketiga, cara atau strategi yang digunakan dalam menyampaikan umpan balik apabila disepakati bahwa umpan balik disampaikan secara tertulis agar terdokumentasi dengan baik. Maka setelah selesai didiskusi, analisis data direkam. Supervisor menuliskan kesimpulan akhir untuk umpan balik kepada guru. Dan yang keempat, diskusi memberikan umpan balik. Langkah diskusi memberikan umpan balik, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan umpan balik yang dilakukan oleh supervisor kepada guru yang sedang berlatih mengajar meningkatkan keterampilannya. Pemberian umpan balik harus dilakukan dengan segera dan objektif mengenai sasaran yang telah dibicarakan dalam pertemuan pendahuluan. Manfaat akhir dari proses supervisi adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak becus. Begitu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi, yang kurang memperlihatkan perbedaan masing-masing sekolah, dan yang membuat sebuah standar keberhasilan sulit diukur secara merata, yang kalau dilaksanakan akan menimbulkan frustasi pada pelaksanaan di lapangan, terutama bagi guru-guru yang berada di daerah-daerah terpencil, baik secara fisik maupun secara mental.
Namun demikian, apapun halangannya, kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan, walaupun hanya sampai batas yang sangat bersahaja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.